yang terus menyala, menyala di hati Prabowo, berjuang untuk rakyat dan bangsa. Menyala di hati Prabowo, berjuang untuk rakyat dan bangsa. mengenang arwah dan jasa para pahlawan pendiri bangsa ini dan semua pejuang-pejuang yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan dan kejayaan bangsa Indonesia, dan juga kepada kader-kader kita yang telah berjuang bersama kita, yang tidak hadir di sini secara fisik tetapi hadir dalam semangat. Mengenai kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saudara-saudara sekalian,
marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, atas ridhonya, atas izinnya kita masih diberi kekuatan, masih diberi nafas kumpul di tempat yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat, memberi kesempatan kepada saya untuk bertatap muka, berbicara kepada para caleg Partai Gerindra di Jawa Barat. Saya mengerti bahwa memang acara harusnya selesai kemarin, tetapi saya minta ditunda supaya saya bisa hadir dan nanti saya buka dengan pantun. Berlibur ke Pangandaran, naik kapal. Kapal berlabuh di dermaga. Bila saya ucapkan salam, hendaknya Anda jawab dengan lantang dan bertenaga. Gerindra, Gerindra, Gerindra. Yang saya hormati dan saya banggakan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Syafri Samsudin. Kita telah memilih dari awal sistem politik demokrasi. Demokrasi artinya yang berdaulat rakyat. Kita telah memilih itu. Kita tidak memilih sistem kerajaan. Kita tidak memilih sistem-sistem yang lain. Demokrasi pengertiannya baik, luas, berdaulat rakyat, berkuasanya rakyat. Suatu konsep yang bagus, suatu konsep yang sangat indah, suatu konsep yang besar, tetapi pelaksanaannya belum tentu seindah konsep itu, belum tentu sesuai dengan cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Tapi prinsipnya adalah rakyat yang berkuasa. Tetapi demokrasi adalah sesuatu yang tidak mudah kita lakukan. Karena apa? Seiring dengan sistem politik yang kita cita-citakan, terdapat hal-hal mendesak yang mengejar kita. Hal-hal mendesak yang mengejar kita adalah masalah perut, masalah makan untuk bangsa dan rakyat kita. Jadi tantangannya adalah demokrasi yang kita bangun, tetapi tuntutan kebutuhan rakyat yang mendesak mengejar, dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah dan banyak negara gagal. Marilah kita melihat ke negara-negara lain. Betapa banyak negara yang kaya, punya sumber alam yang luar biasa, tetapi
elitnya, pemimpin-pemimpinnya tidak punya suatu kesadaran akan perannya, sehingga yang terjadi adalah banyak sekali perpecahan, terjadi perang. Mari kita lihat Sudan, negara tidak miskin, punya emas, punya segala macam mineral, punya minyak, punya gas. Perang, saudara. Dua jenderal ingin jadi nomor satu. Ibu kota perang, jutaan rakyatnya hilang rumah, jadi pengungsi. Libya sangat kaya, minyaknya luar biasa, gasnya luar biasa, pecah. Sudah berapa tahun? Sekarang mereka bilang tidak mungkin damai kecuali nanti mungkin harus didirikan dua negara, mungkin Libya Timur, Libya Barat, Somalia, Lebanon, Suriah, Irak. Mari kita urut satu persatu. Apalagi di negara-negara Afrika sekarang, saudara-saudara, negara yang begitu banyak sumber alam, begitu kaya, saudara, perang, saudara. Saudara-saudara, kita patut bersyukur bangsa kita sampai sekarang ini seperti ini. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya bicara di mana-mana, saya ingatkan negara kita, Nusantara kita, yang kita tadi kita nyatakan dalam lagu kebangsaan kita, ya, Indonesia Raya, di mana dari awal, bahkan sebelum kita punya negara, Indonesia Raya sudah dinyanyikan. Sebelum kita merdeka, sebelum proklamasi, Indonesia Raya sudah dinyanyikan. Dan di situ seruan Indonesia bersatu menjadi bangsa kita, pejuang-pejuang bangsa kita yang banyak tidak melihat Indonesia merdeka. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, memang kita kadang-kadang tidak sadar betapa besar bangsa kita. Biodiversity, tanaman, segala macam tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan manusia ada di bumi kita. Saudara-saudara sekalian, ratusan tahun Nusantara kita didatangi. Karena apa? Kalau bukan karena kita kaya, mereka nggak akan datang ke sini. Ratusan tahun, we'll do what we can. The weak suffer by the might. Nah sekarang kita harus bisa menjawab kepada diri kita dan kepada rakyat kita. Kita mau jadi lemah atau mau jadi kuat? Kita mau jadi lemah, kita diinjak-injak, kita dibikin kacung bangsa lain. Kita mau seperti itu? Kita mau anak-anak kita nanti kalau cari pekerjaan dapat UMR terus? Saudara-saudara, jadi memang banyak partai, memang banyak tokoh, tapi saudara-saudara yang di Gerindra, saya mau tanya,
yang sudah pernah ikut kaderisasi di Hambalang berapa? Angkat tangan. Lumayan. Karena itu saudara sudah mendengar bersama kalian. Saudara-saudara sekalian, berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu, ada seorang ahli politik Indonesia ajak bicara saya. Kalau saya sebut namanya, dia terlalu terkenal, nggak enak. Inisial? Nggak akan saya kasih. Pokoknya dia orang hebat lah. Kalah, maju lagi, kalah, maju lagi, kalah. Habis itu Bapak sendiri masih terus. Saya dengar Bapak terus ngajar di tempat Bapak. Rupanya bocor juga kegiatan kita di Hambalang. Bapak ngajar terus. Saya bilang, ya saya ngajar. Kalau nggak salah di Hambalang sudah berapa angkatan ya? Siapa yang tahu? Prasetyo mana? Berapa angkatan kita? Berapa? 76 Bapak. 76 angkatan. Sudah 76 angkatan. 76 angkatan. Tiap minggu saya ngajar. Kalau saya ke luar negeri, sebelum saya berangkat saya ngajar. Kemudian kalau tidak, begitu saya pulang saya ngajar. 76 angkatan saya ngajar. Kadang-kadang saya ngajar 1 jam, 2 jam, 3 jam. Boleh ditanya, saya pernah ngajar 5 jam. Tidak berhenti dan berdiri saya ngajar. Kenapa? Si ahli itu kan tidak mengerti. Kenapa kok mau? Saya bilang, saya seorang patriot. Saya cinta tanah air saya. Saya dari kecil, saya angkatan katakanlah yang lahir begitu Indonesia merdeka. Suasana itu waktu itu masih melekat. Keluarga saya keluarga pejuang, mungkin sama dengan keluarga saudara-saudara sekalian. Pasti di antara keluargamu ada yang korban, ada yang gugur untuk Republik kita. Pasti. Entah kakekmu, entah pamanmu, entah. Jadi saudara-saudara, dari kecil saya ditanamkan, ini pamanmu gugur untuk kita keluar dari penjajahan. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih panitia masih meneruskan tradisi kita. Di Gerindra tiap acara pasti ada kursi-kursi kosong yang ada pakaian. Ini tradisi, namanya tradisi kursi kosong, melambangkan kawan-kawan kita, saudara-saudara seperjuangan kita, kawan-kawan yang berjuang bersama kita yang sudah tidak ada, tapi kita mengenang mereka dan kita yakin mereka hadir dalam semangat bersama kita. Pemilu kita tambah, kita tambah, kita tambah. Jadi si ahli politik, kenapa Prabowo sudah kalah? Saya bilang seorang pejuang sejati, seorang patriot, tidak mengenal menyerah. Kalah dan menang ada di alam jiwa kita. Kalau hati kita mengatakan saya belum kalah, saya belum kalah, saya akan berhenti berjuang. Begitu
saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dengan nafas saya yang terakhir, saya akan lepas tekad juang saya, saudara-saudara. Saudara-saudara, seorang patriot ingin melihat negaranya berhasil. Seorang patriot ingin melihat keluarganya terhormat, ingin melihat orang tuanya terhormat, ingin melihat saudara-saudaranya terhormat. Dan terhormat artinya bisa hidup dengan layak, bisa hidup dengan cukup, bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan tidak khawatir apa yang akan terjadi besok atau lusa. Itu arti terhormat. Karena itu bangsa Indonesia, bagi seorang patriot Indonesia, harus menjadi bangsa yang terhormat. Bangsa yang terhormat artinya bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang rakyatnya sejahtera, rakyatnya lepas dari kemiskinan. Dan itulah motivasi kita bersama-sama mendirikan Partai Gerindra, partai kita. Itulah kenapa saya merasa perlu untuk sekali lagi saya bicara kepada saudara-saudara sekalian yang telah memutuskan menjadi caleg, telah memutuskan ingin berjuang di bawah panji-panji Gerindra agar bangsa kita terhormat, agar rakyat kita terhormat, agar semua rakyat kita bisa tersenyum karena dia hidup dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan tenang, dalam keadaan setiap anak Indonesia berkembang, tumbuh menjadi kuat fisik, kuat otak, cerdas, mampu menghidupi dirinya, menghidupi orang tuanya, mengangkat saudara-saudaranya. Itu cita-cita kita. Kita berjuang untuk anak-anak Indonesia, kita berjuang untuk masa depan Indonesia. Kita ingin membangun Indonesia yang terhormat, saudara sekalian. Bahasa nasional kita bahasa Jawa, karena mayoritas rakyat kita Jawa. Tapi tokoh-tokoh dari Jawa pun merasa tidak bisa. Kita harus ada bahasa persatuan yang diterima oleh semua suku, semua etnis, semua ras, semua bagian dari Republik Indonesia. Akhirnya dipilihlah bahasa minoritas, bahasa Melayu yang lahirnya dari sekitar Riau. Kalau dilihat Riau mungkin hanya kurang dari 3% dari Nusantara kita. Tapi waktu itu mereka berhasil. Semuanya bersepakat ya. Bung Karno, Bung Hatta semua. Kemudian juga founding fathers kita merumuskan Pancasila, mempersatukan rule of the majority, demokrasi ala barat. Berarti agama negara ini harus agama mayoritas dong. Iya kan? Tapi tidak. Dasar negara kita Pancasila, semua agama dihormati. Jadi saudara, ini mempersatukan bangsa Indonesia, yang Hindu, yang Protestan, yang Katolik,
yang Konghucu, yang Buddha, dan benar mereka berjuang untuk republik ini. Semua suku, semua agama bayar dengan darah, bayar dengan darah. Siapa itu? I Gusti Ngurah Rai, seorang Hindu dari Bali, dikepung oleh Belanda, habis peluru, ditawar oleh panglimanya Belanda, kamu kalau menyerah, kamu hidup. Ngurah Rai mengatakan tidak menyerah, tidak menyerah. Pasang sangkur, cabut pedang, malah menyerang, mati semua. Ngurah Rai bersama seluruh pasukannya, satu batalion habis dari Ngurah Rai. Padahal maksudnya menyelamatkan anak itu. Saudara-saudara sekalian, itu berjuang, patriot. Menyerah? No. Bung Tomo lebih baik mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, jadi ini saya harus tegaskan karena ada yang bertanya, ya, Gerindra tidak, sekalian. Sekarang saya terima kasih. Sekarang saya lebih semakin kuat, tambah golongan karya masuk, kemudian Partai Amanat Nasional, Gelora, PBB, mudah-mudahan sebentar lagi juga ada partai-partai lain, PSI, dan ada mungkin partai-partai lain gabung, kita terima. Semakin kuat barisan kita, semakin baik. Tapi saudara-saudara, kita pun harus percaya dengan kekuatan kita sendiri sebagai kekuatan inti, dan kuncinya adalah kita bisa menilai karena apa? Karena telah terjadi revolusi digital, telah terjadi revolusi informasi. Hampir setiap rakyat, walaupun dimanapun terpencil, punya gadget, punya handphone, sudah punya dan bisa berinteraksi. Banyak yang punya Facebook, banyak punya ini. Saudara-saudara sekalian, jadi tadinya di mana elit merasa menguasai semua, sekarang sudah sulit. Sekarang informasi sudah kemana-mana. Saya telah menulis analisa saya di hitam di atas putih. Berbagai buku sudah saya keluarkan sejak 2008, bahkan sejak 2004. Tapi darah, uang itu darah. Bagaimana kita mau kasih rumah sakit yang baik tanpa uang? Bagaimana kita mau bikin ini untuk rakyat? Bisa aja kita gaji sekian, saya naikin gaji sekian, uangnya dari mana, Bung? Ya, kalau kekayaan kita keluar, contoh kelapa sawit, ya, kelapa sawit nggak usah dipasang dulu. Lu baru mau cerita lu udah pasang, gimana itu? Kalau nggak terlambat kecepatan. Tunggu dulu, aku cerita dulu ya. Ini asisten sorot Asraf. Jadi begini, contoh kelapa sawit, tanahnya milik bangsa Indonesia, ya kan? Bumi, lahan milik tanah, benar? Yang kerja orang Indonesia, UMR,
ya kan? Jalan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu dibangun oleh uang rakyat, APBD dan APBN, benar? Ya kan? Pelabuhan dibangun oleh APBN, benar? Solar disubsidi oleh APBN, uang rakyat Indonesia semua kan? Begitu dapat panen kelapa sawit, kemudian dirubah jadi minyak, kemudian diekspor, uangnya kok nggak kembali ke Indonesia, uangnya kok ditaruh di luar. Ini bangsa yang pintar atau bangsa yang tidak pintar? Jadi saudara-saudara, tahu-tahu kita produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia, minyak goreng langka naik 20 kali lipat. Hasilnya 20 miliar dolar lebih, sekitar itu. Boksit, bahan untuk aluminium. Boksit dirubah menjadi alumina, dari alumina menjadi aluminium. Itu nilainya kalau jadi panel surya, nilainya bisa naik 194 kali. Aluminium bahan untuk pesawat, bahan untuk mobil, bahan untuk motor, bahan untuk videotron, bahan untuk televisi, bahan untuk handphone. Selama ini puluhan tahun kita ekspor boksit dalam bentuk batu mentah. Memang kami juga mau, karena beliau dikasih usaha, saya dikasih marah. Jadi memang pengusaha itu mereka memang lebih unggul dari tentara. Jadi dia bilang, memang kalau saya nama, yang sederhana, yang singkat jelas dan kuat. Ini mau kuat, hari mau. Jadilah mau. Dan beliau tantangan mobil pertama yang keluar, dan beliau ngetes saya. Memang masih jentil ya, masih bisa Pak beliau. Apalagi mau enak sekali, karena full kredit. Jadi gimana? Enggak, saya mau cerita saudara-saudara. Ini nanti untuk semua pasukan TNI. Semua dan Ramil akan pakai mobil ini. Semua kodim dan kasih semua kodim akan pakai mau. Dan semua staf pakai mau. Komandan brigade semua batalion semua pakai mau. Rindang semua angkatan laut marinir semuanya pakai mau. Apa? DPC nanti kalau menang insya Allah. Enggak, jadi ada ceritanya begini. Jadi kan ada ceritanya. Kita harus, saya dapat perintah dari Pak Jokowi. Menan, saya minta pertahanan diperbaiki. Semua saya serahkan sepenuhnya kepada Menan. Baru saya analisa, baru saya pakai buatan asing. Aduh, dosa. Kalau Menhannya Prabowo impor jeep asing, tidak membangun jeep buatan Indonesia, malu Prabowo, malu. Saya tanggung jawab.
Pemda bangun, panggil staf, kasih kontrak untuk pindah. Orang milik bangsa sendiri kok kita malu-malu, kok kita ragu-ragu, ya kan? Sekarang ongkosnya lebih mahal, ini ongkos investasi sumber daya manusia. Saudara, ternyata alhamdulillah sudah diuji coba, naik gunung terus juga tidak kalah. Akhirnya presiden pesan 2, khusus untuk presiden ada 2 sudah kita buat. Kemudian Anda lihat sendiri, saya sudah nyetir, kemudian berhentinya agak kaget sedikit, berhentinya. Bayangkan ibu negara aja mau disupirin Prabowo, dan kata presiden halus nyetirnya. Memang hatinya Pak Prabowo halus, suaranya kadang-kadang galak, supaya saudara yang di belakang tidak tidur. Betul? Jangan kira saya tidak bisa nangkep yang tidur-tidur itu. Yang kacamata khusus. Coba yang ngantuk-ngantuk berdiri. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara, apalagi nanti insya Allah kita dapat mandat dari rakyat, ya. Kalau insya Allah saya mendapat mandat dari rakyat, ya kan, nanti saya panggil Mendagri itu, coba semua camat kasih jeep maung semua. Anggota DPRD, kita nanti akan punya mobil buatan anak-anak ini. Saudara-saudara sekalian, jadi perjalanan 1000 km dimulai dengan 1 langkah, tapi kita harus berani ambil langkah itu. Saudara-saudara, kenapa kita 78 tahun merdeka tidak punya mobil buatan Indonesia? Namanya kalau tidak salah ada namanya, saya beritahu, dibuat oleh PT LEN, Industri Pertahanan Listrik LEN, nasional. Kita sudah bisa bikin motor listrik sendiri. Ini sudah, dan kita nanti juga akan buat sepeda listrik, motor listrik dan sepeda listrik. Dan saudara, kita juga bikin becak listrik. Tunggu dulu. Ya, saya melihat negara kita masih ada banyak di antara rakyat kita yang masih menggayuh becak, dan ada yang usianya di atas 65, ada yang 70 tahun masih menggayuh becak. Ini dari segi kemanusiaan kurang. Karena itu saya perintahkan dibuat becak listrik, sudah ada 1000. Mungkin kita akan pelan-pelan kita bagikan, ya. Tentunya ini tidak bisa semuanya dapat, kita
kita menyicil, tapi intinya mereka yang mungkin kita nilai yang di atas 60 tahun atau di atas 65 tahun, kita lihat verifikasi dan mungkin kita akan bagi, dan dia bisa menyicilnya, nanti bayar kembali ya dengan ringan, istilahnya udahlah kapan-kapan kembalinya ya. Orang rakyat kita sendiri kok, ya kan? Semampunya mengembalikan. Saudara-saudara, kalau tidak ada teamwork, tidak ada kerjasama, kita ribut di antara kita. Karena itu kader Gerindra, saya perintahkan tidak boleh menjelek-jelekin siapapun. Tidak boleh diprovokasi. Sekarang pasti diprovokasi. Tenang aja, tenang saja, ya. Jangan mudah diprovokasi. Karena itu nanti bisa terjadi macam-macam. Kita harus tumbuh minimal 6% selama 20 tahun yang datang. Kita yakin kita mampu mencapai itu. Bahkan kalau strategi kita mungkin kita naiknya bisa bikin kaget seluruh dunia. Saudara-saudara, fondasi solid yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi tidak bisa dipungkiri. Ya. 2014 apa yang sudah berhasil 2022. PDB nominal naik, GNI naik, penduduk miskin berkurang, neraca perdagangan baik, dari minus menjadi surplus, cadangan devisa terus naik. Fokus kebijakan. Fokus pertama adalah ketahanan pangan, energi, dan air. Oleh PBB ini dianggap akan dan kita segera mulai pembangunan. Kemudian satu di Sumatera, satu di Sulawesi, di Jawa Timur kita mencari pangan, penerimaan keuangan negara, meningkatkan pelayanan kesehatan harus gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Obat-obat juga harus terjangkau. Kita harus bikin pabrik-pabrik obat di obat Indonesia. Yang paling penting juga hilirisasi dan industrialisasi. Kita harus bikin pengolahan. Satu kilang minyak di Jepang, satu kilang minyak itu selain menghasilkan BBM untuk masyarakat Jepang, dia juga ada sisa limbah 30% limbah. Limbah ini diolah oleh 40 perusahaan, 40 pabrik. Begitu kita mendapat mandat, begitu saya dapat mandat, sebagai saya akan mulai program-program ini. Tadi saya sudah sebut membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten di seluruh Indonesia dan memperbaiki semua sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Kedua, kita harus berantas penyakit TBC. Sekarang kurang lebih 90.000 orang meninggal karena TBC tiap tahun. Ini harus kita hilangkan dan kita mampu hilangkan, saudara-saudara. Kita juga akan mendirikan badan penerimaan negara dan akan tingkatkan penghasilan dari pajak dan lain sebagainya. Cukai sasaran kita harus naik jadi 16% sampai 18%. Kalau bisa kita menyamai Vietnam 23%. Kalau dapat penghasilan yang cukup, tidak bakal, saya katakan, tanpa kita melakukan transformasi bangsa, tidak mungkin kita hidup dengan baik. Saudara harus turun ke bawah. Saudara harus sampaikan ke rakyat. Kita sekarang dapat gelora dukungan, relawan tumbuh di mana-mana.
kalian berada di garis depan kecamatan, desa, dusun, bagi tugas berjuang, yakinkan rakyat. Nanti kita akan bagi bahan-bahan untuk supaya kau bisa jelaskan ke rakyat dalam waktu dekat. Kopinya habis. Panitia nggak kasih kopi, gimana? Bagaimana? Yang benar. Kalian udah lesu. Bohong kalian. Saya ini sudah lama jadi orang Indonesia. Aku udah lihat muka kalian itu loyal, setia, ingin dengar tapi udah capek. Benar? Karena kemampuan manusia menerima pelajaran sebenarnya hanya 45 menit. Tapi karena kalian kader Gerindra, kalian disiplin, kalian semangat, walaupun nggak masuk kalian paksakan. Benar, saya bisa baca hatimu. Kalian setia tapi berat dengan ini. Dan mungkin saudara-saudara, terima kasih semangatmu. Terima kasih perjuanganmu, saudara sekalian. Saya melihat wajah-wajah orang-orang baik, wajah-wajah orang-orang hebat di sini semua. Di sini ada Pak Deddy Mulyadi, ya kan? Banyak tokoh-tokoh di sini dari DPR RI semua, serikandi luar biasa. Ada Ibu Surya Dharma Ali, ya, ini Ibu Surya Dharma Ali, istrinya Pak Surya Dharma Ali, dulu ketua umum P3. Beliau wakafkan istrinya berjuang untuk kita. Ya, banyak tokoh-tokoh di sini yang luar biasa. Pak Taufik ini jago perang, jenderal yang jago perang. Kalau ketemu musuh, musuhnya nggak lepas, pasti ketemu, pasti tidak. Sampai sudah pensiun bisa santai-santai, tidak, masih mau berjuang bersama 08. Saudara-saudara, saya semangat. Kalau di depan kalian saya kok tambah muda, ya saudara. Dulu masih silatnya masih bagus dulu. Baik, saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, senantiasa memberi kekuatan, perlindungan kepada kita sekalian, agar kita bisa berbakti kepada rakyat yang kita cintai. Terima kasih. Selesai. Gerindra, Gerindra, Gerindra. Bravo! Bravo! Bravo!